Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Ardiansyah dengan NIM 311121129 dari kelas DCA akan mempresentasikan mata kuliah pemodelan perangkat lunak mengenai microservice arsitektur. Yang dimana yang akan saya bahas adalah yang pertama, sejarah microservice arsitektur, yang kedua, pengertian dan definisi microservice arsitektur, yang ketiga, sampel model microservice arsitektur. Kemudian yang keempat, contoh penggunaan microservice arsitektur. Dan yang terakhir, keuntungan dan kekurangan microservice arsitektur. Sejarah microservice arsitektur. Microservice arsitektur adalah suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai serangkaian layanan kecil yang berdiri sendiri dan dapat berkomunikasi melalui antarmuka yang diatur. Konsep ini mulai muncul pada awal 2010-an sebagai respon terhadap pendekatan monolitik yang umumnya sulit untuk diubah dan diperbarui. Pengertian dan definisi microservice arsitektur. Microservice arsitektur adalah gaya arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan independen yang berkomunikasi melalui protokol jaringan seperti HTTP atau pesan antarmuka. Setiap pelayanan ini dirancang untuk menjalankan satu fungsi bisnis tertentu dan dapat dikembangkan, diperbarui, dan diukur secara terpisah. Kemudian ada beberapa definisi terkait. Yang pertama ada layanan service, yang dimana layanan service ini komponen independen dalam arsitektur microservice yang berfokus pada satu fungsionalitas bisnis tertentu. Kemudian yang kedua ada decentralization, yang dimana karakteristik utama di mana setiap microservice berdiri sendiri dan berfungsi secara independen. Kemudian yang ketiga ada communication, yang dimana layanan berkomunikasi melalui antarmuka jaringan sering menggunakan protokol RESTful atau pesan antarmuka. Terus terdapat sampel model microservice arsitektur. Contoh sederhana dari model arsitektur microservice dapat melibatkan beberapa layanan seperti yang pertama ada layanan pengguna yang dimana bertanggung jawab untuk manajemen pengguna. Terus yang kedua ada layanan pembayaran yang dimana menangani transaksi pembayaran. Terus yang ketiga ada layanan inventory yang dimana mengelola persediaan barang. Kemudian ada contoh penggunaan microservice arsitektur. Yang pertama ada e-commerce, yang di mana platform e-commerce dapat menggunakan microservice untuk mengelola pembayaran, manajemen, inventory, dan pemesanan. Terus yang kedua ada perbankan, yang di mana sistem perbankan dapat mengimplementasikan microservice untuk manajemen akun, transaksi, dan layanan pelanggan. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan microservice arsitektur. Di sini saya akan membahas keuntungannya terlebih dahulu, yang dimana yang pertama ada skalabilitas, yang dimana memungkinkan skala horizontal dan vertikal secara efisien. Terus yang kedua ada pengembangan paralel, yang dimana tim dapat bekerja secara independen pada setiap layanan. Kemudian yang ketiga ada ketahanan dan isolasi, yang dimana kerusakan satu layanan tidak mempengaruhi layanan lain, sorry. Terus yang keempat ada teknologi beragam, yang dimana setiap layanan dapat menggunakan teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifikasinya. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama ada kompleksitas jaringan, yang dimana komunikasi antar layanan memerlukan manajemen jaringan yang cermat. Yang kedua, monitoring dan debugging, yang dimana menyulitkan untuk memantau dan mendeteksi kesalahan yang melibatkan beberapa layanan. Kemudian yang ketiga ada manajemen konfigurasi, yang dimana diperlukan strategi manajemen konfigurasi yang efisien untuk menyelaraskan konfigurasi berbagai layanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.